Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan mengenai materi kami yaitu analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus payroll PT Indomarko yaitu Indomaret. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri yaitu Alfa Hamas dengan NIM 24043052. Selanjutnya ada Muhammad Adrian dengan NIM 240436062. dan Raditya Ramadan dengan NIM 24043045. baiklah, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai profil usaha Indomaret yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Saudara Adrian. Perusahaan yang kami pakai adalah perusahaan Indomarko Prisma Tama atau biasa disebut dengan Indomaret yang berkantor pusat di Jakarta tapi punya ribuan cabang di seluruh Indonesia. Bidang usahanya yaitu retail, mereka menjual kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, sabun, dan lain-lain. Jumlah toko di Indonesia sekitar 21.900 gerai. Sistem yang dipakai yaitu Indomaret pakai sistem HR, Human Resource Information System atau HRIS yang terkomputerisasi. Jadi dari rekrut pegawai, absen, hitung gaji sampai bayar gaji semua pakai sistem digital. Lanjut. Siklus payroll atau HR cycle di Indomaret. Yang pertama itu rekrutmen pegawai baru. Indomaret membuka lowongan online. Terus pelamar mendaftar, kalau diterima data pegawai langsung dimasukkan ke sistem HIRIS. Yang kedua itu absensi atau kehadiran. Pegawai absen masuk keluar lewat sistem kayak mesin sidik jari atau scan barcode. Data ini langsung masuk ke sistem jadi dasar buat hitung gaji. Yang ketiga itu hitung gaji. Gaji dihitung otomatis berdasarkan data absensi, jumlah hari kerja, lembur, tunjangan potongan, dan lain-lain. Sistem ini juga langsung hitung pajak dan BPJS. Yang keempat itu bayar gaji. Setelah gaji dihitung, sistem kirim data ke bank buat ditransfer ke rekening pegawai. Pegawai dapat slip gaji sebagai bukti. Yang terakhir itu pelatihan dan penilaian. Pegawai juga bisa ikut pelatihan, nanti hasil penilaian kinerjanya disimpan di sistem juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raditya Ramadan. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana pemodelan proses bisnis atau yang disebut juga dengan BPMN. Dimulai dari HRD melakukan posting lowongan kerja. Mereka akan membuka lowongan kerja dan mencari pegawai baru. Selanjutnya pelamar akan melamar dan kemudian melakukan wawancara. Eh, Selanjutnya pelamar akan diterima dan memasukkan data-data yang diperlukan ke sistem HR. Selanjutnya pelamar akan mulai bekerja dan eh, melakukan kehad- melakukan absensi harian melalui mesin absensi. Selanjutnya sistem akan mencatat absensi. Ap- Sistem akan mencatat absensi dan data akan dimuat untuk menghitung bagaimana gaji yang akan diterimanya pada akhir bulan. Kemudian pada saat akhir bulan, sistem akan melakukan penghitungan gaji secara otomatis. Gaji dihitung berdasarkan absensi, lembur, tunjangan, pajak, dan lain-lainnya. Kemudian HRD akan melakukan pengecekan dan memberikan lampu hijau sebagai tanda setuju bahwa gaji tersebut akan dibayarkan. Nah, sistem tadi setelah melakukan penghitungan gaji dan mendapatkan persetujuan, akan melakukan pengiriman data gaji ke bank untuk proses transfer. Selanjutnya, bank akan melakukan transfer uang ke pegawai. Dan kemudian karyawan tersebut akan menerima slip gaji sebagai bukti bahwa eh, gaji telah dibayarkan dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hamas. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai keterangan simbol atau komponen yang digunakan dalam BPMN. Yang pertama yaitu ada lingkaran biru dapat dilihat pada BPMN tadi yaitu start event yang menandai awal proses. Misalnya itu HR yaitu memposting lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada lingkaran merah itu adalah end event yang menandai akhir proses. Misalnya gaji sudah ditransfer.
Dan kotak biru yaitu aktivitas mengenai langkah-langkah kegiatan dalam proses seperti hitungan gaji. Selanjutnya ada tanda dokumen data yaitu mengenai objek yang melambangkan data atau dokumen seperti slip gaji. Ada kolom horizontal ataupun line yaitu yang menunjukkan siapa yang melakukan proses, yaitu ada HR, karyawan, dan lain-lain stakeholder yang tergabung dalam BPPN tersebut. Selanjutnya ada tanda panah yaitu sebagai konektor yang menunjukkan arah alur dari satu langkah ke langkah berikutnya. Eh, Yang selanjutnya adalah analisa mengenai kelebihan dari sistem informasi akuntansi yang digunakan, yaitu payroll secara digital. Yang pertama ada kelebihan, yaitu yang pertama ada yang membuat serba otomatis yang jadi lebih cepat dan akurat, di mana tidak atau mempersempit atau memperkecil keterbatasan ruang dan waktu. Selanjutnya ada jarang salah hitung karena gaji langsung pakai data sistem dan dihitung menggunakan sistem. Selanjutnya ada sistem ini terintegritas, jadi semua bagian HR nyambung dari rekrut sampai gajian. Dan yang terakhir kelebihannya itu adalah ada pengamanan supaya nggak gampang disalahgunakan. Selanjutnya pada bagian kelemahan sistem, yaitu yang pertama kalau sistemnya gangguan gaji bisa telat. Yang kedua adalah resiko pegawai curang absen kalau sistem longgar. Dan kalau data antar sistem nggak sinkron, bisa bikin salah hitung dan juga sangat tergantung sama teknologi. Jadi harus pastikan sistemnya stabil dan aman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.